Para ulama menyebutkan bahwa ada 3 waktu yang efektif untuk bisa kita menasihati anak-anak, dan disebutkan di waktu tersebut biasanya anak-anak dia lebih menerima apabila kita memberikan nasihat itu kepada mereka. Nah, 3 waktu nasihat itu adalah yang pertama ketika waktu jalan-jalan ya. Di waktu jalan-jalan, kalau kita mengajak mereka jalan-jalan biasanya mereka senang ya. Nah, maka dalam keadaan senang ceria biasanya mereka lebih mudah untuk diberikan nasihat. Ada kisah yang diceritakan langsung oleh Abdullah bin Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas berkata, aku pernah dibonceng di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggangi himar atau menunggangi unta. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya gulam, u'allimuka bikalimatin, wahai anak muda, aku akan berikan engkau beberapa kalimat. Kemudian Rasulullah mengatakan, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Di hadis yang lain, Muaz bin Jabal juga mengalami hal yang sama, pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjalan-jalan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Muaz bin Jabal seperti itu. Maka waktu yang pertama yang bisa kita berikan nasihat kepada anak-anak adalah di waktu jalan-jalan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketika waktu makan. Biasanya anak-anak jika sedang makan bersama, mereka itu senang dengan makanan yang banyak sehingga mereka tidak bisa menahan untuk mengambil banyak makanan seperti itu. Oleh karena itu pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu Umar bin Abi Salamah berada di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tangannya ini ingin mengambil atau menjangkau makanan yang jauh, merogok seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai anak kecil, ya gulam, samillah, ya, ucapkanlah bismillah sebelum makan, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Nah, di waktu makan ini kita akan bisa melihat seperti apa adab seorang anak. Maka di saat itulah kita juga bisa memberikan nasihat yang baik untuk mereka. Dari pengakuan Umar bin Abi Salamah itu yang masih kecil, maka dia mengatakan, maka aku masih seperti itu makanku, yaitu makan sebagaimana yang Rasulullah ajarkan sampai Umar bin Abi Salamah itu dewasa. Jadi diterima langsung oleh Umar bin Abi Salamah nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah menasihati anak di waktu anak itu sedang sakit ya. Tapi bukan berarti kita ingin memberikan nasihat itu ketika anak sedang sakit ya, menunggu mereka sakit, bukan. Tetapi ketika anak-anak dalam keadaan sakit, kurang sehat, mereka berada di rumah, maka itu adalah momentum untuk kita juga memberikan nasihat yang baik kepada mereka. Dikisahkan pula bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai seorang anak Yahudi yang suka membantu Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah budak atau bukan, kurang tahu ya. Tetapi dikisahkan dalam buku itu bahwa Nabi mempunyai seorang anak Yahudi yang selalu membantunya. Maka suatu hari si anak Yahudi ini dia sakit ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya untuk memberikan, untuk berziarah, untuk melayat seperti itu, menjenguknya. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguk anak tersebut, mendekati anak tersebut yang sedang berbaring, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati anak tersebut untuk masuk Islam, untuk memeluk agama Islam, untuk bersyahadat seperti itu. Maka si anak ini dia melihat ke
ke ayahnya. Di situ ada ayahnya, menunjukkan anak ini mungkin meminta izin kepada ayahnya dengan cara melirik ayahnya. Maka si ayahnya juga memberikan ayahnya berkata, wahai anakku, taatilah Abul Qasim. Maksudnya taatilah, ikutilah seruan dari Nabi Muhammad SAW, hingga akhirnya si anak Yahudi ini dia bersyahadat dan masuk Islam. Dan tidak lama setelah anak tersebut bersyahadat, anak tersebut wafat ya. Allah cabut nyawanya. Maka di situ Rasulullah SAW berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia melalui diriku. Luar biasa ya, seorang anak Yahudi sebelumnya tidak memeluk Islam, karena kemuliaan Nabi SAW akhirnya anak itu bisa masuk Islam sebelum ajalnya menjemput. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di 3 waktu itu, di momentum seperti itu, gunakanlah waktu tersebut untuk kita sangat memperhatikan anak, kemudian ajarkan anak-anak hal yang baik, nasihati itu. Mudah-mudahan dengan kita berusaha mengikuti cara Nabi dalam mendidik anak-anak, kita mendapati anak-anak kita nanti soleh dan soleha yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala dan juga memasukkan kita ke dalam surganya. Itu saja yang bisa disampaikan. Tunggu video-video berikutnya tentang parenting nabawiyah dan pendidikan anak dan juga keluarga. Share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum.